Kembali lagi di PSS Podcast Sri Sudewi. Hari ini kita kedatangan tamu penting, tamu hebat yang ada di Sri Sudewi, yaitu ada Bu Ika Nur Hidayati. Nah, dari podcast sebelumnya bersama Pak Budi membahas tentang peran Bu Ika sebagai perantara bagi alumni kita menuju bangku kuliah dan menemukan lapangan pekerjaan yang tepat dan sesuai kebutuhan alumni-alumni itu sendiri. Iya. Kira-kira Ibu boleh berbagi sebetulnya peran apa sih yang Ibu upayakan selama ini untuk alumni tersebut? Sebenarnya tidak banyak yang sudah saya lakukan, masih beberapa hal yang memang 3 tahun ke belakang ini saya bersama dengan teman-teman. Kebetulan saya kan di sini ikut organisasi disabilitas yang memang di situ fokus untuk bidang pendidikan dengan ketenagakerjaan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut tentunya kaitannya dengan alumni yang lulusan dari SLB. Nah, salah satunya di situ memang yang saya fokuskan di situ adalah untuk anak-anak alumni Sri Sudewi tersebut, gitu. Jadi mengalir aja sih sebenarnya, tidak ada di situ hal yang menjadi suatu program atau apa, enggak, mengalir aja. Apa yang saya dapatkan di luar dengan organisasi, nah itu saya terapkan di sekolah tersebut. Itu sih. Saat ini sudah kan kita nih ada MOU ya, di tempat-tempat lain itu sudah ada di mana saja itu, Ibu? Kalau MOU memang kalau untuk kan kita ada dua fokus yang saya terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah untuk kependidikan, terus yang kedua adalah untuk ketenagakerjaan. Nah, untuk MOU untuk alumni SMA LB itu kita kan mengarahkan anak-anak ini untuk kuliah. Nah, kita sudah MOU dengan selain dengan UIN Jambi, di sini sebenarnya juga dengan UT itu sudah kita ada MOU juga. Hanya saja di situ apa ya kita tahu ya anak-anak kita itu kan untuk mengikuti perkuliahan secara mandiri itu kan memang belum sepenuhnya bisa. Nah, jadi lebih banyak saya rekomendasikan memang untuk ke UIN, karena saya lihat di UIN di situ memang sudah ada komitmen sendiri dari Pak Rektor untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak alumni SLB untuk bisa belajar ataupun merasakan bagaimana bangku perkuliahan. Kita juga udah tahu di UIN sendiri memang di situ mereka selalu berbenah untuk memberikan pendidikan yang inklusif pada mereka, anak terutama alumni SLB. Terbukti dari tahun ke tahun tidak hanya 2 ataupun 1 anak alumni SLB yang kuliah di sana. Alhamdulillah untuk tahun ini kita ada 10 anak SLB, tidak hanya SLB Sri Sudewi tentunya, yang di situ mengikuti ataupun ikut mendaftar di UIN, dan ke-10 anak tersebut alhamdulillah semua diterima. Tentunya teman-teman sudah tahu ya bahwa di UIN itu semuanya mendapatkan beasiswa seperti yang kemarin Pak Budi sampaikan. Yaitu memang perjuangan yang luar biasa, dan alhamdulillah dari pihak UIN sendiri Bapak Rektor sudah memberikan komitmen yang luar biasa, sehingga apa yang kita harapkan itu ya Bapak dari Pak Rektornya itu bisa merealisasikan. Itu suatu harapan yang luar biasa yang tidak kita sangka gitu kan. Kita selama mendampingi di sana dari pihak UIN sendiri tidak hanya fasilitas secara fisik, tapi semua saya rasakan sudah bisa diakses oleh anak-anak kita. Tapi memang ada beberapa
hal yang masih perlu terus dibenahi, terutama untuk anak-anak yang di situ yang memiliki hambatan disabilitas tunarungu terutama, karena dosen di sana belum semuanya memahami untuk penyampaian materi perkuliahan secara isyarat. Jadi di situ, tapi dari pihak UIN-nya sendiri terus berbenah untuk bisa menerima anak-anak kita yang lulus dari SLB ini untuk bisa merasakan bangku perkuliahan. Itu yang untuk kependidikan. Sedangkan yang untuk ketenagakerjaan di sini kita MOU, alhamdulillah dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi sudah, kemudian dengan Dinas Sosial kita juga ada kerjasama di situ. Jadi kalau ada informasi program dari Dinas Tenaga Kerja, kita selalu tahu gitu. Kita kan istilahnya kalau ada sesuatu yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, langsung kita gercepkan seperti itu. Jadi selama ini ya alhamdulillah dari pihak Dinas Tenaga Kerja itu selalu kolaborasi dengan kita. Belum lama kemarin selama 2 minggu saya diajak oleh Bapak Kabid Pak Padil untuk berkeliling ke badan usaha yang ada di Jambi ini, dan alhamdulillah dengan membawa orang dari Dinas Tenaga Kerja ini yang tadinya kita berusaha untuk memasukkan anak-anak untuk bisa bekerja di situ agak kesulitan dengan membawa beliau, bukan membawa ya, kita yang dibawa gitu kan istilahnya. Alhamdulillah ada beberapa badan usaha yang mau menerima kita, anak-anak kita, untuk diberi kesempatan mengikuti program magang kerja. Jadi salah satu program dari Dinas Tenaga Kerja di tahun ini itu adalah memagangkan alumni SLB terutama itu untuk bekerja di badan usaha ataupun di situ UMKM, karena kemarin ada beberapa UMKM yang sudah kita datangin juga selama 6 bulan. Selama 6 bulan mereka difasilitasi dengan diberikan uang saku selama 6 bulan itu, setiap bulannya 1 juta. Kemudian ada juga di situ BPJS Ketenagakerjaan dan baju untuk ID bahwa mereka mengikuti program tersebut. Itu luar biasa. Karena selama ini belum pernah ada gitu, dan alhamdulillah di Jambi sudah diterapkan hal tersebut. Kemudian dengan pihak hotel kita juga udah ada MOU tersebut, tapi belum semuanya ya. Kemudian dengan beberapa UMKM itu juga sudah mereka siap menerima anak-anak disabilitas. Tapi tentunya tidak semua anak disabilitas bisa diterima di tempat tersebut karena mereka juga memiliki kriteria. Kriteria itu yang kadang kita kesulitan juga kadang mencari anak-anak yang sesuai dengan kriteria tersebut. Jadi anak-anak disabilitas yang seperti apa yang bisa diterima bekerja, Bu? Misalnya apakah anak tunagrahita bisa atau gimana? Kalau sejauh ini yang kita alami itu kebanyakan memang dari tunarungu. Itu kebanyakan dari tunarungu. Kemudian ada juga daksa, tapi mintanya itu kan daksa ringan. Nah, seperti contohnya di FIF. FIF ini kan yang ada di Jambi itu mereka mengikuti SOP yang ada di pusat. Jadi pernah kita di situ memasukkan anak tunagrahita. Udah diterima, maksudnya udah ikut tes, kita dampingin di situ, dan ketika sudah mulai bekerja ternyata mereka baru tahu SOP dari pusat ternyata yang dibutuhkan adalah daksa ringan ataupun tuli. Nah, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa asal comot ya, karena kan di situ kita melalui beberapa tahap yang harus kita lalui, terutama dari kita sendiri itu ada asesmen. Seperti itu, asesmen yang ya kita harus mengetahui dulu kemampuan anak ini seperti apa. Karena istilahnya bahasa kasarnya kita menjual gitu, karena kan tentunya
anak-anak dengan hambatan tersebut itu tidak bisa mengikuti sama dengan orang normal yang bekerja di situ. Iya, betul. Nah, itu jadi dari pihak badan usaha sendiri itu juga mereka punya SOP seperti itu. Jadi kalau yang ada di Jambi, sepengetahuan saya di situ masih permintaannya kebanyakan tuli. Bahkan tuli yang berat juga mereka kadang nggak mau. Jadi kita harus lihat juga tuli itu yang diminta kebanyakan tuli ringan, karena nanti mereka kedepannya berpikir kedepannya nanti saya akan kesulitan Bu ketika menyampaikan instruksi ataupun perintah ini kepada anak, seperti itu kan. Jadi mereka mintanya yang bisa membaca atau di situ dia punya kemampuan untuk istilahnya berpikir kreatif bahwa pekerjaan ini nih tidak hanya terpaku ini aja. Jadi dia harus punya imajinasi sendiri ataupun kreativitas sendiri untuk mengembangkan instruksi yang dia terima dari pimpinan. Itu sih. Jadi biasanya kendala apa yang biasanya ditemukan oleh anak-anak tuh Bu kalau dalam bekerja gitu, kayak anak-anak kita? Banyak sih. Karena kan di situ kan dengan memasuki dunia kerja tentunya mereka harus berinteraksi dengan orang-orang yang belum paham, belum bisa berinteraksi dengan anak-anak disabilitas. Makanya kami itu melakukan audiensi dengan pihak perusahaan, itu tidak hanya sekedar datang menanyakan Pak ada peluang pekerjaan untuk anak SLB, enggak. Tapi kita juga harus di situ memberikan edukasi ke pihak perusahaan bagaimana ketika mereka menerima tenaga kerja disabilitas, seperti itu. Seperti yang kita lakukan di situ, ya walaupun kemampuan untuk bahasa isyarat kita masih minim, tapi di situ saya juga istilahnya memberikan edukasi bagaimana ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Kalaupun tidak, kita kan ada aplikasi ya untuk anak-anak tunarungu. Nah, kita tawarkan menggunakan hal itu atau dengan tulisan seperti itu. Jadi ketika dengan kita membawa anak tuna daksa dengan memakai tongkat, dengan memakai kursi roda. Nah, itu fasilitas yang ada di perusahaan tersebut sudah memadai atau belum? Nah, karena kemarin ceritanya ada juga itu waktu saya mendampingin anak di salah satu UMKM yang ada di Jambi. Di situ mereka antusias nih, oh Bu nggak apa-apa nih Bu, kita terima nih anak-anak dengan tunadaksa. Berarti kan dia masih bisa berpikir ya, masih tangannya masih bisa untuk bekerja, masih Bu gitu. Tapi kita sampaikan juga, Ibu nanti tidak hanya itu yang dialami anak-anak. Hambatannya ketika mereka nanti misalnya nih ke kamar mandi. Nah, itu juga harus dipikirkan. Iya, betul. Dari pihak UMKM-nya tersebut, apakah dia mempunyai fasilitas untuk hal itu gitu. Makanya banyak yang perlu dipersiapkan. Tapi ya saya bersyukur karena sudah banyak perusahaan, sudah banyak UMKM yang di situ memberikan peluang kepada anak-anak kita, alumni SLB ini untuk bekerja dan merasakan bangku kuliah seperti itu. Walaupun masih banyak yang harus dibenahi, tapi tidak masalah. Istilahnya mereka sudah memberikan peluang kepada kita saja sudah alhamdulillah gitu kan. Karena kan sebelum undang-undang disabilitas itu diterapkan di Jambi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kan pasal 10 dan pasal 11. Nah, itu kalau pasal 10 itu kan tentang pendidikan, ketenaga kerjaannya, kemudian yang pasal 11 itu tentang pendidikan. Nah, sebelum itu diterapkan di Jambi, saya kadang merasa iri, di provinsi lain sudah di Jambi kapan? Nah, gitu kan. Ternyata alhamdulillah tahun ini ya dari beberapa dinas yang kita datangi, mereka support dengan hal itu dan mereka siap membantu kita untuk menyalurkan anak-anak tersebut. Karena kan ya kita di sekolah, Ibu tentunya juga tahu ya, di sekolah kita setiap hari berhadapan dengan mereka. Kadang saya sendiri ditanya, Bu, ini nanti kalau anak saya udah lulus,
mau kemana. Itu beban kita sebagai guru gitu kan. Dan alhamdulillah di sekolah kita ya, terutama dari Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kepercayaan pada saya, dan saya diberi waktu, diberi ruang untuk di situ bergerak, istilahnya membantu anak-anak alumni SLB untuk bisa mendapatkan peluang-peluang tersebut. Seperti itu sih, Bu. Sejauh ini anak-anak kita ini sudah bekerja di mana saja, Bu? Kalau yang sudah kita salurkan yang bekerja ya, yang bekerja di situ ada Kopi Kece, di situ ada, waktu itu kita bawa sampai 10 anak ada di sana. Kalau di sana kan spesial tunarungu ya, hampir 30% di situ tunarungu, ya waitersnya, terus OB-nya itu, bahkan ada yang apa tuh, yang buat kopinya itu, nah itu juga dari tunarungu. Kemudian selain itu ada juga Kripi Ilham di sana satu, kemudian ada UMKM-nya, kemudian ada PMP Balap. PMP Balap itu juga kita alhamdulillah ada 1 anak di sana. Kemudian kalau pihak hotel di situ Swiss Bell, dengan alhamdulillah kemarin dengan Pak Kabid kita bisa nembus ke rumah kita. Di situ ada 1 alumni tunarungu juga. Kemudian Hoktong tuh memang paling sulit kita tembus di situ. Tapi alhamdulillah kita dapat 1 dari SLB ya, karena di sana sudah ada 3 disabilitas yang bukan alumni kita. Dan sampai sekarang gajinya udah 6 juta di sana, iya 6 Luar juta biasa. sudah, iya. Dan alhamdulillah menjadi anak kesayangan dari Bapak HRD-nya. Itu di situ. Ya, kemudian Alfamart, nah, Alfamart itu juga sudah banyak, alhamdulillah, baik yang ada di kota maupun yang ada di kabupaten itu juga ada. Kemudian di pemerintahan gitu juga ada, Badan Keuangan Daerah itu ada 1 di situ, alumni kita juga. Kemarin sempat juga kita ke Jamtos, cuma anak kita belum siap untuk kerja di sana. Jadi kita pending dulu lah, nanti kalau memang ada ya kita bawa ke sana. Hebat-hebat sekali ya Bu ya anak-anak kita nih. Itu baru beberapa. Iya. Terus ada nggak Bu terdengar cerita apa ada anak kita nih yang ada kasus pembulian gitu di tempat kerja atau di tempat kuliahnya, bagaimana? Kalau di tempat kerja di McD kemarin kita baru saja menyelesaikan hal tersebut. Memang mungkin pihak pimpinan sudah memahami bagaimana kondisi anak disabilitas itu seperti apa. Tapi kan karyawan, teman rekan kerja itu belum tentu mereka bisa menerima. Jadi kemarin ada kejadian sih, tapi kita udah selesaikan secara keluargaan. Alhamdulillah sudah kita beri edukasi juga ke karyawan tersebut sehingga mereka bisa menerima keberadaan anak-anak disabilitas tersebut yang ada di situ. Karena McD ada 2 anak, yang satu di McD Lipo, satunya lagi di McD Sipin. Nah, di situ. Jadi ya karena kekurang pahaman mereka saja sehingga terjadi miss seperti itu kan. Tapi ya setelah orang tua menyampaikan ke kita, terus langsung kita tindak lanjutin ke sana, akhirnya bisa selesai secara kekeluargaan, dan sekalian kita berikan pemahaman kepada karyawan secara keseluruhan di situ bagaimana memperlakukan anak-anak disabilitas tersebut. Seperti itu yang di McD. Kemudian yang di kampus pernah juga diceritakan, jadi dia dikucilkan. Jadi sebenarnya bukan dikucilkan, miss aja ya. Jadi anak-anak ini kan yang mahasiswa normal di non disabilitas ini, ketika mereka sebenarnya mau menyapa atau mau gabung dengan anak-anak ini, cuman
mereka bingung. Cara komunikasi Nah, gimana? seperti itu gitu kan. Jadi dan perasaan anak-anak kita tuh, saya dibully nih, saya disendirikan nih, nggak diajak kerja kelompok nih. Padahal kan bukan seperti itu. Nah, itu makanya dengan hal tersebut kita lakukan pendekatan juga dengan pihak UIN-nya. Kemudian dengan anaknya tersebut juga saya minta untuk ke sekolah dan di situ kita beri pemahaman. Alhamdulillah sampai sekarang sudah semester 6 dan alhamdulillah tidak ada permasalahan. Jadi kan kita membahas tentang pembulian di tempat kerja. Kalau boleh tahu pembulian yang seperti apa yang jadi masalah mereka itu? Sebenarnya bukan pembulian secara fisik, bukan. Hanya di situ dikucilkan. Kalau yang kebanyakan seperti itu. Jadi saya sendiri disabilitas gitu kan. Jadi saya juga memahami bagaimana perasaan yang mereka hadapi gitu kan. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, itu kan saya merasakan saya sendiri di situ ketika tidak ada istilahnya dari teman yang lain untuk welcome dengan kita. Nah, kita tuh mau mulai kan kita mikir juga nih. Nah, seperti itu. Itu yang dialami oleh teman-teman anak-anak tersebut, sehingga ya saya pikir ini hanya miss aja. Jadi mereka belum terbiasa berada di lingkungan yang belum paham tentang kondisi mereka. Itu sih Bu yang saya lihat selama ini. Dan ada juga sih yang mereka dimanfaatkan. Jadi ketika mereka bekerja karena mereka kurang ngerti atau belum paham dengan peraturan yang ada di tempat kerja, jadi harusnya mereka istirahat, tapi di situ mereka malah dimintai atau di situ kamu kerjain ini ya, gitu kan. Nah, dianya sendiri yang pegawai normal ini dia malah istirahat. Nah, seperti itu. Jadi kayak senioritas gitu ya. Betul, seperti itu ada juga. Jadi dia merasa bahwa kok saya dimanfaatkan ya, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya dari pihak anak sendiri, kita tuh ketika menyalurkan anak untuk bekerja, kita sampaikan nanti kalau ada apa-apa sampaikan ke ibu. Kamu tidak nyaman, sampaikan ke ibu. Dan di awal ketika penandatangan kontrak kita harus ada, gitu kan? Karena saya pengen tahu nih seperti apa kontrak kerja yang ada di situ. Apakah mereka dibedakan dengan teman yang normal? Padahal kan mereka pekerjaannya sama, jamnya sama, terus job description-nya juga sama, gitu kan? Tapi alhamdulillah sejauh ini dari pihak badan usaha tidak melakukan hal tersebut, gitu. Jadi tidak hanya menyalurkan, sudah kita lepas, enggak. Selama dia bekerja situ, saya melakukan pendampingan kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau selama 6 bulan anak ini aman, gitu kan, dan dia bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di tempat kerjanya atau tempat kuliahnya, baru saya mundur, gitu. Dan kita selalu melibatkan orang tua, gitu. Dan ketika orang tua pun juga harus tahu nih SOP yang ada di perusahaan itu seperti apa. Jadi ketika penandatangan kontrak kerja, mereka juga harus ada, gitu. Jadi bisa memahami, gitu kan. Dan ketika anak mengalami hal-hal yang di situ, misalnya dia merasa capek Bu kerja, aku bosan atau apa, itu kan butuh motivasi, penyegaran kembali ya, istilahnya seperti itu. Jadi orang tua juga harus mendampingi hal itu. 6 bulan kita dampingin, kalau aman baru saya lepas. Sekarang agensi apa yang sangat Ibu tekankan bahwa mereka tuh layak bekerja, anak-anak kita ini? Saya sih sebenarnya lebih karena sudah diterapkannya undang-undang disabilitas itu tadi, mereka berhak untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara. Mereka tetap warga negara Indonesia loh, walaupun kondisinya seperti itu kan. Itu. Kemudian yang kedua, saya ingin disabilitas atau alumni SLB yang ada di Jambi ini, dia menjadi pilot project juga untuk teman-teman yang lain, sehingga tidak ada lagi istilah disabilitas nggak bisa apa-apa.
Nah, itu yang kadang sering saya jumpai. Atau di situ disabilitas ini hanya sebagai beban keluarga aja. Padahal kan mereka punya potensi. Mereka kan sebenarnya punya bakat, punya minat, mereka punya keinginan loh, gitu kan. Cuman apa? Belum diberi kesempatan, tidak diberi ruang dan waktu. Nah, harusnya kan mereka ya mendapatkan hal itu. Nah, itu yang perlu terus kita terus kita lakukan terus, pendekatan terus gitu kan, sehingga anak-anak ini punya kesempatan yang sama dengan anak-anak normal seperti itu. Jadi itu yang saya pikir. Kemudian kan anak-anak disabilitas itu nggak kalah dengan anak-anak normal, bahkan mereka lebih. Sebenarnya disabilitas itu apa sih? Disabilitas itu kan orang yang mengalami hambatan di tertentu ya, seperti saya daksa. Memang saya geraknya itu kan nggak bisa selincah ibu, kan seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami, gitu nah. Bukan dimanja, bukan dibedakan, enggak. Dibedakan betul, tapi berilah mereka kesempatan untuk terus mengeksplor kemampuan mereka, bakat mereka, sehingga bisa menunjukkan ini loh saya, gitu kan. Itu saya alami dulu, gitu kan. Aduh, udah bumpernya udah udah kuat lah, alhamdulillah seperti itu. Karena disabilitas itu ketika tidak diberi ruang dan waktu, tidak didukung oleh orang-orang yang ada di sekeliling, mereka belum berani untuk melakukan hal itu. Itu sih yang saya rasakan. Itu sih, Bu. Menurut Ibu ya, kenapa mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan bekerja? Nah, kuliah atau bekerja atau kuliah ya, menurut Ibu bagaimana? Itu tadi kembali ke undang-undang yang sudah ada yang sudah diterapkan di Indonesia ya. Nah, itu yang saya pikir harus terus dikemborkan ke instansi, terus diedukasikan ke pihak-pihak yang menerima tenaga kerja disabilitas. Itu harus terus, karena kalau tidak kita dampingi terus tentang pergerakan dari undang-undang tersebut, maka itu tidak ada kesempatan untuk anak-anak kita, gitu kan. Jadi kemampuan anak-anak pun di situ juga sudah bagus ya, maksudnya bisa bersaing dengan teman-teman normal gitu. Memang di satu sisi mereka punya hambatan, tapi di sisi yang lain mereka punya kelebihan gitu. Kalau yang saya rasakan ya harus diberi kesempatan. Kalau tidak diberi kesempatan ya mereka tidak bisa menunjukkan bahwa dia punya kalau mereka ini kemampuan ada. Betul. Itu sih, Bu, karena sudah berapa lama ya saya di Jambi dan saya sudah keliling. Istilahnya gini, kita kan ada data tentang disabilitas yang ada di Jambi. Nah, saya dengan teman-teman itu mendatangi rumah-rumah mereka, dan memang anggapan dari keluarga itu memang ini nggak bisa apa-apa, Bu, masa bisa sih nanti dia batik gitu kan. Kan kita ada nih, Bu, pelatihan membatik kita juga ada. Nah, di situ teman saya itu dia pakai kursi roda, tidak bisa tangannya juga agak lemah gitu kan. Dia pesimis juga. Saya sampaikan, kamu tidak punya kemampuan saat ini, tapi kalau kamu mau maju, kamu mau belajar, insya Allah kamu bisa, gitu kan. Tapi saya nggak, alasan macam-macam seperti itu. Dari keluarganya sendiri juga, iya Pak, Bu, nanti gimana? Saya harus ngantar ke sana, gitu kan. Nah, itu memang butuh perjuangan. Kita tuh disabilitas loh, istilahnya kalau kita tidak punya keinginan untuk maju ya kita nggak bisa, gitu kan. Jadi setelah berjalannya waktu, akhirnya dia mencoba terus, belajar terus, akhirnya sekarang jadi mentor
Pertamina memanggil dia untuk jadi mentor membatik. LP mana ya, saya lupa. Ada di situ diminta untuk menjadi mentor membatik, seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri dulu, kemampuan kita tuh ada ndak? Seperti itu. Nah, itu ada di anak-anak kita sebenarnya. Cuman kita sebagai orang-orang yang ada di sekeliling itu harus terus memberikan motivasi. Seperti itu. Itu sih, Bu. Setelah hasil obrolan kita bersama Ibu Ika, dari hasil kesimpulan dari hasil pembicaraan kita tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa anak-anak ini berhak mendapatkan kesetaraan dalam bekerja ataupun dalam berkuliah gitu. Sebenarnya anak-anak itu tidak ada bedanya ya dengan anak-anak yang normal begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Fabrina Dewika. Dadah.